Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Lalu apa itu keinginan? Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu dan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan. Berikut kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya, makanan dan minuman. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya, televisi, perabotan, dan alat-alat elektronik lainnya. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier berkaitan dengan barang-barang mewah. Jenisnya berbeda-beda, biasanya tergantung pada status sosial seseorang, seperti mobil mewah, kalung, cincin, dan lainnya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktunya. Pertama, kebutuhan sekarang, kedua, kebutuhan masa depan, ketiga, kebutuhan mendesak, keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat dibutuhkan. Misalnya makan saat lapar dan minum saat haus. Lalu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah segala sesuatu yang pemenuhannya bisa ditangguhkan atau dipersiapkan sesuai perencanaannya. Misalnya menabung untuk biaya pendidikan. Lalu apa itu kebutuhan mendesak? Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Misalnya, membeli obat pada saat sakit. Selanjutnya, apa itu kebutuhan sepanjang waktu? Kebutuhan sepanjang waktu adalah segala sesuatu yang dipenuhi selama hidup sampai tidak diperlukan lagi. Misalnya, menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan. Manusia akan terus belajar sampai akhir hayatnya. Berikutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah segala sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan fisik atau jasmani manusia. Misalnya, olahraga untuk kebugaran ataupun obat-obatan saat sakit. Lalu apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah segala sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan batin, kejiwaan, dan mental seseorang. Misalnya, berdoa kepada Tuhan dan liburan untuk menghilangkan stres. Lalu kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Kebutuhan ini tergantung kepada subjeknya, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya menikmati kopi bagi penyuka kopi, ataupun menikmati teh bagi penyuka teh. Lalu kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Biasanya anggota kelompok saling bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ini. Misalnya pembangunan sarana-prasarana di sebuah kota seperti jembatan, masjid, dan gereja yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan. Keempat, iptek. Kelima, pendapatan. Keenam, status sosial. Ketujuh, selera. Dan delapan, adat istiadat. Berikut alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, barang bebas. Kedua, barang ekonomis. Dan ketiga, barang elit.
Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya udara, sinar matahari, dan air. Lalu apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis adalah barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, ataupun waktu. Misalnya sembako yang harus dibeli di pasar, ataupun pakaian yang harus dibeli di toko baju. Lalu barang ilit adalah barang yang ketika jumlahnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini terlalu banyak dapat menyebabkan bencana, misalnya api dan air. Lalu alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, laptop dapat menggantikan fungsi komputer. Lalu barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Misalnya, gula adalah pelengkap dari kopi. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya, mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, ataupun pakaian. Lalu, barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Misalnya, pakaian jadi, makanan, minuman, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama, barang mentah, kedua, barang setengah jadi, dan ketiga, barang jadi. Barang mentah atau bahan baku adalah barang yang belum diolah sama sekali, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya, batang dan kayu dari pohon di hutan. Lalu barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi dan belum sepenuhnya bisa digunakan secara langsung. Misalnya papan yang masih diolah secara kasar. Sementara barang jadi adalah segala sesuatu yang sudah siap digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya kursi dan meja yang diproduksi dari kayu setelah diolah di pabrik mebel. Oke teman-teman, itu tadi materi aktivitas memenuhi kebutuhan.